Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman bertanya soal hari raya Id yang insya Allah akan jatuh besok menurut Muhammadiyah dan juga lembaga hisab internasional termasuk NASA. Akan tetapi orang-orang Nahdlatul Ulama itu punya kaidah ya. Sumu li ru'yatiha wa aftiru li ru'yatiha. Jadi berpuasalah kamu karena melihat hilal. Haknya kembali ke hilal ya. Sumu li ru'yatiha. Hendaklah kamu berpuasa karena meru'yah hilal. Ru'yah itu melihat. Jadi enggak asal wujud. Bukan sumu li wujudiha. Sumu berpuasalah kamu karena wujudnya hilal. Kalau wujud udah pasti wujud, tapi masalahnya orang itu melihat atau tidak. Karena bisa saja hilal itu sebetulnya sudah wujud tapi terhalang. Nah, itu permasalahannya. Itulah yang menjadi prinsip dasar mengapa ada metode ru'yatul hilal dan mengapa pemerintah selalu menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal dan lain-lain menggunakan ru'yatul hilal, karena ada kaidah seperti ini. Pada zaman dulu, pada zaman Umar bin Khattab ada satu utusan ya. Utusan seorang sahabat juga, sahabat besar, datang ke Sayyidina Umar bin Khattab dari luar dia. Kalau tidak salah dari Yaman. Maka dia mengatakan begini, saya kemarin melihat orang-orang ahlu Syam itu sudah berpuasa. Dia datang di Madinah pada hari itu. Maka hendaklah kalian juga berpuasa. Kata Umar bin Khattab, enggak, kami berpuasa sebagaimana kami melihat hilal, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hisab juga diajarkan oleh Rasul. Semua ilmu berasal dari Islam, semua ilmu berasal dari Allah, termasuk juga hisab. Artinya bagi orang yang meyakini hisab, ya, itu bagian daripada hazanah keilmuan. Dan bagi orang yang meyakini ru'yah, itu juga hazanah keilmuan. Dua-duanya hazanah keilmuan. Nah, hanya saja kita jangan menyamakan. Seperti kita melihat orang Saudi sudah berlebaran besok. Ada berita Saudi sudah berlebaran besok. Maka orang Indonesia bukan karena orang Saudi sudah berlebaran atau sudah berpuasa, kemudian kita ikut, bukan. Nah, adanya teknologi bukan untuk menjadikan satu dasar patokan hukum, tapi teknologi hanya untuk membantu. Apabila orang Indonesia belum masuk kepada jam hilal, jamnya masuk ru'yatul hilal, atau belum melihat ru'yatul hilal, belum melihat hilal maksudnya, maka puasanya Indonesia atau lebaran Indonesia tidak boleh ditentukan karena orang Saudi sudah berlebaran. Nah, itu sudah dibahas oleh Syekh Dr. Profesor Mustafa Ali Mustafa Yakub almarhum, mantan imam besar Masjid Istiqlal. Ada di dalam bukunya Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal. Bukan karena orang Saudi sudah berlebaran atau bukan, tapi kita ini hidup di Indonesia yang jamnya berbeda dan juga pemandangannya, situasi kondisi langitnya juga bisa saja berbeda, sehingga bisa aja kita bisa melihat hilal atau belum pada waktu-waktu tertentu. Demikian. Dan juga kita keunikan akhir-akhir ini, tahun ini kita lebaran nih ada 3 Id. Nah, lebaran kita ada 3 Id ini. Yaitu yang pertama Id pada hari ini, yaitu gerhana matahari. Nah, ini juga Id ya. Hari raya juga. Kenapa? Karena kaum muslimin dianjurkan berkumpul begitu. Bahkan mendengarkan khutbah. Itu namanya Id juga. Id itu setiap tahun selalu terulang kembali. Kan kalau gerhana itu selalu terulang dan kembali, walaupun tahunnya nggak mesti tiap tahun, dia pasti berulang. Nah, kemudian juga di dalamnya pasti ada perkumpulan, itu namanya Id. Nah, besok kita juga, jika memang pemerintah menetapkan Id itu pada hari Jumat, maka terjadi 2 Id. Id yang sekarang nih, yang pertama sudah, Id pertama, besok terjadi 2 Id. Id kedua, Id ketiga, apa? Yaitu sholat Jumat dan sholat Hari Raya Idul Fitri. Paginya Idul Fitri, siangnya Jumat. Nah, ini ada, kita bisa lihat di dalam Ibanatul Ahkam, kitab Ibanatul Ahkam. Pernah satu waktu pada zaman Nabi terjadi 2 Id, yaitu hari raya Id yang seperti kita tahu, dan pada saat sholat Jumat, pada waktu hari Jumat. Maka Nabi mengatakan bagi orang yang ingin melaksanakan bagi orang yang
sudah melaksanakan sholat id. Yang ingin melaksanakan sholat Jumat silahkan melaksanakan. Bagi orang yang tidak melaksanakan silahkan meninggalkan sholat Jumat. Jadi keunikan terjadinya hari raya pada hari Jumat itu yaitu kalau kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita dibolehkan, bukan disunahkan ya, dibolehkan tidak lagi melaksanakan sholat Jumat, yaitu diganti dengan zuhur. Kenapa? Karena sudah melaksanakan hari Id. Ini pentingnya hazanah keilmuan. Nah, itu untuk menegaskan kepada umat bahwa ini ada ilmunya, itu saja. Tapi ulama-ulama kita, termasuk guru-guru kita yang mengajarkan Fathul Qorib, I'anatul Talibin, mengajarkan Fathul Mu'in dan segala macam. Guru-guru kita rata-rata orang-orang Indonesia itu mengatakan atau menganjurkan tetap kita laksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat ini sudah menjadi Aid yang setiap hari, tiap Jumat kita laksanakan. Lebih afdal dilaksanakan menurut ulama kita, ulama Indonesia kebanyakan ya. Tapi banyak juga yang mengatakan yang udah sholat id nggak perlu lagi sholat Jumat karena sudah melaksanakan id tadi pagi. Itu khazanah keilmuan. Tapi ulama kita menegaskan atau menganjurkan ya kalau bisa udah sholat id tetap laksanakan sholat Jumat ya. Karena ada perbedaan beberapa syarat di dalam sholat id dan sholat Jumat ada. Salah satunya khutbahnya yang berpindah. Perbedaan khutbah id dan Jumat itu ada perbedaan ya. Syarat-syaratnya juga berbeda. Kalau orang hari id itu sholat Idul Fitri, Idul Adha, kalau ketika khotib sedang berkhutbah kita masih bisa ngobrol dan segala macam melaksanakan hal-hal yang lain. Tidak disyaratkan sebagaimana hari Jumat. Kalau hari Jumat kita nggak boleh ngobrol, nggak harus diam dan segala macam dan harus dalam keadaan suci segala macam. Tapi kalau sholat Id itu bahkan orang head saja disuruh datang ke masjid ya, maksudnya ke lingkungan masjid untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, saking pentingnya. Itu antara perbedaan orang sholat Jumat dan sholat Id ya. Maka ulama-ulama kita mengatakan tetap yang udah melaksanakan sholat Id tetap melaksanakan juga sholat Jumat. Nah, ini khazanah keilmuan. Jadi ada dua pendapat kalau besok terjadi lebaran. Jadi bagi yang sudah sholat Idul Fitri boleh tidak melaksanakan Jumat, itu pertama. Yang kedua, bagi yang melaksanakan Idul Fitri tetap melaksanakan sholat Jumat. Dua-duanya bisa dipakai. Itu ilmu ya. Wallahu a'lam bishawab.